Halo anak-anak, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Ibu Puspa Puspita Dewi. Kali ini Ibu akan mengajar mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Belajar IPA jadi menyenangkan. Nah, untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Yang materi kali ini berjudul tentang objek IPA dan pengamatannya. Mari anak-anak kita simak video selanjutnya. Coba anak-anak, apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata IPA? Apakah kalian hanya berpikiran bahwa IPA itu hanya untuk seorang ilmuwan saja? Ayo, gimana? Jadi IPA itu apa sih? Jadi, ternyata IPA itu tidak hanya itu. Tetapi misalnya, ketika kalian mau makan tetapi tidak mencuci tangan, itu ada hubungannya dengan IPA. Lalu misalnya lagi, kalian menendang bola juga ada hubungannya dengan IPA. Lalu ada lagi, kalian batuk-batuk ketika mencium asap dari mobil juga ada hubungannya dengan IPA. IPA itu kepanjangan dari ilmu pengetahuan alam. Jadi, objek yang dipelajari di IPA mencakup seluruh atau semua benda yang berada di alam. Objek yang dipelajari di IPA yaitu dimulai dari benda yang paling terkecil. Misalnya ada bakteri, ada virus, ada partikel atom, semuanya dipelajari di dalam IPA. Dan benda yang terbesar juga dipelajari di IPA. Misalnya ada jamur, ada pohon, tanah, gunung, alam, dan yang lain-lainnya. Secara spesifik, IPA itu terbagi menjadi 3 bidang ilmu. Yang pertama yaitu ilmu fisika. Yang kedua ada ilmu kimia. Dan yang ketiga ada ilmu biologi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ilmu fisika. Misalnya, tadi kalian sedang menendang bola. Nah, itu termasuk ilmu fisika. Ilmu fisika yaitu ilmu yang mempelajari unsur-unsur dasar pembentukan alam semesta, gaya, serta akibat yang bekerja di dalam. Yang kedua, ada kimia. Nah, tadi contohnya, misalnya kalian itu batuk-batuk ketika lewat ada asap kendaraan mobil atau motor. Nah, itu termasuk kimia. Jadi, kimia adalah ilmu yang mempelajari penyusunan materi, sifatnya, perubahannya, dan energi yang terlibat dalam perubahannya. Dan yang ketiga yaitu biologi. Nah, contohnya tadi, misalnya kalian mau makan tanpa mencuci tangan, itu contoh dari ilmu biologi. Jadi, ilmu biologi itu adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan segala macam hal di dalamnya. Cukup sekian dan terima kasih materi dari Ibu. Semoga ada manfaatnya. Selamat belajar IPA di pertemuan selanjutnya. Belajar IPA jadi menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.